Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Zahra, NIM 820013. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ekonomi, Universitas Mahmudi Bone. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Jadi yang akan saya sampaikan di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu pengertian perencanaan SDM, 2 manfaat perencanaan SDM, 3 tantangan SDM, 4 faktor penentu SDM, dan 5 tahap memperoleh kelayakan pekerjaan. Apa sih itu SDM? SDM adalah orang atau individu yang bekerja di suatu perusahaan yang memiliki kemampuan tertentu. Sekarang kita masuk ke pengertian perencanaan SDM. Yang pertama, pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM atau Human Resource Planning merupakan proses perlamaan yang bersifat sistematik dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Menurut KKBI, pengertian perencanaan sumber daya manusia memiliki definisi tentang perencanaan sumber daya manusia, yakni sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Menurut Albert Siklas, perencanaan sumber daya manusia yakni sebagai sebuah proses dalam menentukan kebutuhan pegawai atau karyawan dan agar pekerjaan SDM tersebut sesuai dengan rencana organisasi. Menurut Monde Ondai 1995, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses sistematik yang menganalisasi keadaan SDM yang bertujuan agar jumlah dan kualitas SDM dengan keterampilan yang sesuai terpenuhi ketika perusahaan atau organisasi menentukan. Kedua, manfaat perencanaan SDM. Perencanaan SDM yang ada 3, yaitu yang pertama, membantu SDM mengaktifkan kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualitas di kemudian hari. Yang kedua, SDM bisa bekerja secara produktif dalam menentukan kandidat yang sesuai. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan SDM memungkinkan SDM untuk mengidentifikasikan, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. 3 itu tantangan SDM. Ada 2 tantangan eksternal, internal. Eksternal ada beberapa, yaitu yang pertama, sektor ekonomi. Berbagai tantangan siklus bisnis mempengaruhi kegiatan-kegiatan SDM. Sejalannya berkembang waktu, sektor ekonomi terus berkembang. Perkembangan ini memberikan tekanan pada peningkatan upaya penawaran yang lebih baik dan perbaikan kondisi kerja. Bagaimana produsen menentukan karyawan untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk jika sewaktu-waktu kondisi perekonomian dalam kondisi lesu? Semua SDM yang ada dalam organisasi harus bekerja keras untuk menginovasikan produk. 2. Sektor sosial dan kultural. Kondisi sosial atau kultural merupakan pertimbangan penting bagi pengambilan keputusan. Kondisi ini berkenaan dengan kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pandangan, dan pola atau gaya kehidupan yang berkembang dan terbentuk dari dinamika kebudayaan, ekologi, demografis, geografis, religius, pendidik, dan faktor-faktor etis lainnya. Perubahan kondisi atau nilai-nilai sosial budaya merupakan tantangan bagi manajemen SDM. Kondisi inilah di mana perusahaan diuji kemampuan dalam mengatur karyawan yang mempunyai berbagai kultur dan budaya masing-masing agar mencapai satu visi yang diinginkan oleh perusahaan. 3. Sektor internasional. Perusahaan harus berusaha memiliki SDM yang mampu mengatasi pengaruh perkembangan ekonomi internasional seperti religi, penurunan, atau kenaikan nilai uang. Perusahaan juga diharapkan bisa memiliki SDM dengan kemampuan ikut serta dalam bisnis internasional agar bisa bersaing dan kompeten dengan SDM dari luar negeri. Dengan diterapkan pasar bebas dan diberlakukan masyarakat ekonomi Asia, tenaga kerja dari luar negeri akan membanjirkan sektor dalam negeri, sehingga SDM dari dalam negeri tidak terpinggirkan di negeri sendiri. 4. Sektor teknologi.
Kecanggihan teknologi telah berdampak secara bisnis, yaitu semakin produktif, efektif, dan efisien dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan bersaing di era globalisasi. Tantangan teknologi tidak sekedar menyangkut pembiayaan, karena bagi manajemen SDM hubungannya terkait pada keharusan menyediakan tenaga kerja yang keterampilan mempergunakan baik dari luar maupun melalui perkembangan tenaga kerja di dalam globalisasi. Organisasi perlu merancangkan kegiatan-kegiatan mengatur dan menyangkut SDM untuk mengikuti perkembangan operasi perusahaan akibat dari inovasi teknologi. 5. Sektor publik. Perusahaan harus mampu dan harus selektif dalam menyediakan SDM yang akan direkrut. Perusahaan terlebih dahulu menentukan mutu karyawan yang diinginkan sesuai dengan persyaratan jabatan dan jumlah tenaga kerja yang akan direkrut. Selanjutnya, tantangan internal terbagi beberapa, yaitu pertama, pemilik. Pemilik menanamkan modal bagi perusahaan dengan harapan modal yang ditanamkan secara kelanjutan akan memberikan keuntungan yang layak baik perusahaan. Jika perusahaan tidak mau memperbaiki kompetensi SDM-nya, maka pemilik modal juga tidak mau untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. 2. Pemerintah. Pemerintah memiliki hak kewenangan dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu hidup dari warga negara. Jadi pemerintah seluruh jajaran berkepentingan dengan keberhasilan manajemen SDM. Dengan meningkatkan manajemen SDM memungkinkan pemerintah memperoleh pajak dan memperluas kesempatan pekerja. Fungsi pemerintah sangat sentral dalam perekonomian suatu negara karena fungsi pemerintah adalah pembuatan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pemerintah juga berhak mengatur jam kerja, memantau apakah karyawan diperlakukan dengan layak oleh perusahaan dan mendapatkan upaya yang layak. 3. Manajemen. Kelompok personal memperaturkan waktu, keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan reputasinya demi kepentingan negara dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial dari perusahaan yang bersangkut. Seorang sukses yang bagus akan selalu membimbing bawahnya. Karyawan. Perekrutan, pembina, dan pelatih bagi karyawan menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Karyawan harus dipenuhi kebutuhan materi, mental, psikologis, sosial, dan intelektual secara memuaskan sehingga karyawan mau melakukan dan berbuat sesuatu untuk kepentingan perusahaan. Customer. Masyarakat yang menjadi konsumen barang dan jasa sangat mengharapkan menyediakan barang dan jasa tidak mengalami gangguan sehingga perusahaan mampu memuaskan kebutuhan konsumen. 4 faktor penentuan SDM. Pertama, pertumbuhan. Beda perusahaan, beda juga tingkah laku pertumbuhan dalam melakukan perencanaan SDM. Pentingnya juga bagi para untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget? Apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak SDM? 2. Perubahan. Perubahan bisa terjadi kapanpun ketika perusahaan sedang mengalami perubahan. Usahakan agar memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. 3. Teknologi. Di era yang didominasikan oleh teknologi ini, penting bagi untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari virtual ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. 5. Yaitu
Tahap memperoleh kelayakan pekerjaan. Yang pertama, kualitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, perubahan suatu persyaratan utama. Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik, yang menyangkut kemampuan pekerjaan, berpikir, dan keterampilan-keterampilan lain. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini juga dapat diharapkan kepada kedua aspek tersebut. Untuk meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan fisik tersebut, maka upaya pendidik dan pelatih adalah yang paling diperlukan pendidik. Nah, untuk mencapai kualitas yang baik, peran pendidik sangat diperlukan. Pendidik adalah serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hasilnya yang nanti dicapai adalah terciptanya sumber daya manusia yang kompeten, yang sesuai dengan tuntunan pembangunan, di mana dirinya melalui skill dan hard skill yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lapangan pekerja. Melalui pendidik, tidak hanya membekali dengan materi pelajar dan skillnya saja, tetapi juga menambahkan nilai-nilai dan etika yang juga tidak kalah peran penting untuk diterapkan dalam dunia pekerja. 2. Analisis tren. Bila ingin tahu apakah yang terjadi di masa depan, maka kita harus berkaca dari masa lalu. Kalimat tersebut bisa disebut adalah salah satu yang menggambarkan tren yang analisis. Maksudnya, tanpa melakukan tren analisis atau analisis tren, kita akan kesulitan untuk membuat keputusan untuk mendapatkan pekerjaan yang tepat. Tidak hanya itu, kita pun harus bisa menidentifikasikan tren yang terjadi di masyarakat dan membuat perubahan untuk menyesuaikan diri supaya dapat bersaing di pasar. Misalnya sekarang, ini bukan lagi trennya berlomba-lomba menjadi pegawai ataupun bekerja di perusahaan besar. Sekarang kita lagi berada di masa semua orang berlomba-lomba untuk menciptakan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi. Nah, kita tidak boleh tertinggal, harus mengikuti tren. Penilaian risiko. Penilaian risiko yaitu menilai risiko pekerja apa yang tergolong pada risk, medium, atau risk. Penilaian risiko dilihat dari yang pertama, jenis pekerjaan, kedua, lokasi pekerjaan, ketiga, potensial kecelakaan karena bahaya di tempat kerja, kelima, potensial kecelakaan karena aktivitas kontraktor pekerjaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa paparkan dari materi perencanaan sumber daya manusia. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.